A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya nih pagi-pagi nih kapan ya bisa ngumpul bertiga ya? Iya. Biasanya kan kalau dulu kan kita pas masih kecil nih, masih kecil. Suka ngumpul bertiga sama Bang Cek. Bang Cek nggak balik-balik, tapi alhamdulillah ada Ustaz Sani. Masnya masih betah di sini enggak? Pemirsa, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara Wisata Hati bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Yusuf Mansur, dan alhamdulillah masih bersama mas saya nih Ustadz Sani dan juga saya Novi Aila. Hari ini kita akan membicarakan tentang temanya Allah itu dekat. Dekat, ya. Dekatnya seperti apa, yang dimaksud dengan Allah itu selalu dekat, karena kan Allah tidak berwujud, ya kan? Itu seperti apa? Kita sebenarnya bisa merasakan kedekatan Allah ya, kalau kita dekat sama Allah. Ini masalahnya, kayaknya Allah jauh nih. Sebenarnya pertanyaan itu kembali lagi kepada kita sendiri. Kita jauh apa dekat sama Allah gitu loh. Kalau kita dekat sama Allah, Allah kan nyuruh kita ibadah, Allah nyuruh kita melakukan hal-hal yang baik. Kita sudah melakukan itu atau belum? Kalau kita dekat sama Allah, maka Allah begitu dekat. Bahkan apapun kesulitan-kesulitan kita itu kayak nggak ada jeda gitu, karena memang Allah dekat. Di Al-Baqarah juga 186 dikatakan, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku dekat. Nah, ini Allah yang bicara gitu, Allah yang menyampaikan. Kalau Allah menyampaikan dekat, pasti dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri, urat nadi kita sendiri. Kita ini udah deket itu ya. Makanya kita harus hati-hati. Makanya harus hati-hati melakukan apapun itu, karena tidak lepas dari pengawasan Allah itu tadi. Allah selalu dekat. Ada kan lagunya, apa tuh? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Gitu. Jadi kita mau jauh mau dekat. Kan dulu kita sama-sama belajar. Kan dari taman kanak-kanak kita udah diajarin nyanyi, Mas. Dulu balonku ada 5. Oh, balonku ada 5. Nah, pemirsa, akan banyak kisah-kisah yang luar biasa menginspirasi kita dan mengingatkan kita untuk lebih baik. Kita simak bersama guru kita juga, Ustadz Yusuf Mansur. Bismillah. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Kita sama-sama berkumpul ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita percaya bahwa Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya Allah ini dekat. Coba kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, itu ada di surah Al-Baqarah ya, ayat 186. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Coba ya perhatikan. Disebut dekat itu seberapa dekat? Gitu kan ya pertanyaannya. Disebut dekat itu
Pertanyaannya adalah seberapa dekat? Tetangga sebelah dekat apa jauh? Tetangga sebelah dekat apa jauh? Disebut dekat, kita masih tetap harus jalan kan ke dia. Betul nggak? Disebut dekat, kita masih harus tetap datengin dia. Tetangga itu tidak maha tahu. Dia baru tahu kita kekurangan garam ketika kita datang ketok pintu dia. Assalamualaikum Ji, ada garam nggak? Baru dia tahu kita kehabisan garam. Nggak mungkin dia tiba-tiba datang nongol sendiri lalu bertanya kepada kita, Ji, lu kurang garam ya masak? Nggak mungkin. Nah, itu tuh sifatnya tetangga begitu. Sifatnya saudara juga seperti itu. Saudara itu cuman mendengar, tapi tidak maha mendengar. Ya, dia cuman mendengar, tapi tidak maha mendengar. Buktinya apa? Coba aja minjem sama dia. Kira-kira dia ngedengar nggak? Ngedengar, tapi maha mendengar nggak? Enggak, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita nggak boleh marah, emang udah begitu sifatnya. Berusaha gitu, mendekati. Lihat ya, untuk pertolongan manusia saja kita masih harus berusaha. Ada ikhtiarnya, ada jalannya, betul nggak? Ada ketok pintunya. Assalamualaikum, ada SMS. Maaf nih, punten mengganggu. Ustadz ada di rumah, saya mau nemuin. Terhadap pertolongan manusia saja, di mana manusia cuma bisa menolong, tapi tidak maha menolong. Manusia masih harus tetap ada ikhtiarnya. Nah, apalah lagi sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhtiar kita sama-sama membaca sholawat pada sore hari ini adalah sebagai sebuah ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, yang bawa pulpen, kertas silakan dicatat. Itu kalau ada pertanyaan seberapa dekat manusia dengan Allah, seberapa dekat Allah dengan manusia, jawabannya ada di surah Qaf. Surah Qaf, surah ke-50. Ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tetangga sebelah rumah saya, kalau saya ngomong sama istri saya di ranjang saya, di tempat tidur saya, ngedenger nggak? Enggak, terhalang sama tembok, terhalang lagi sama ruangan, terhalang lagi sama halaman, terhalang lagi sama tembok dia, terhalang lagi sama ruangan dia, jauh. Jadi disebut dekat, ternyata tetangga tuh jauh. Disebut dekat, saudara itu ternyata jauh. Ada yang lebih dekat daripada itu semua, yakni pencipta kita sendiri. Sampai Allah mengatakan seperti ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ada orang gemuk banget lewat, terus hati kita yang ngucap nih. Tahu nggak saya ngomong? Nggak tahu kan? Tapi Allah tahu. Ada orang kurus banget kayak lidi. Terus kita nih kelewatan dia gitu. Terus kita nggak mau ngucap, takut dosa, kita nggak mau ngucap Tapi tetap ngomong. Dalam hati ini, tuh orang kayak lidi amat ya. Ditiup angin kali, mental tuh, gitu kan? Allah tahu. Nah, karena Allah tahu, bergembiralah ibu bapak semua. Karena Allah tahu, bergembiralah kita. Kita nggak perlu teriak-teriak ke sana ke sini. Cukup berbisik saja kepada Allah, Allah sudah akan tolongin kita.
Ini makna dari wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini dekat. Kenapa kalian datang kepada yang jauh? Lihat Allah teruskan ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi. Yuk. Min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Sebegitu dekatnya urat leher aja Allah bilang masih lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat lagi surah yang sangat ibu-ibu hafal, yakni surah Al-Waqi'ah. Suratul Waqi'ah ayat 85. Di mana Allah menyatakan, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi, ayo, minkum walakin la tubsirun. Kami ini dekat sekali dengan kalian semua, tapi kalian tidak bisa melihat kami. Ada satu cerita yang saat ini sedang saya bawakan kemana-mana, ya, tentang keranjang yang jalan sendiri ke pasar. Belum pernah lihat ya? Ada keranjang, ya, dia geter, terus turun sendiri, ya, terus pergi ke depan pintu. Ada tuyulnya. Terus pergi jalan, dia pinggir jalan, terus naik angkot. Dia pergi ke pasar Hipli. Ntar kita lihat, ya. Yuk kita tengok lagi surah, ya, Al-An'am ayat 41. Ya, surah ke-6, ya. Surah ke-6 ayat 41. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Ya, hati-hati, bukan tusyrikun, bukan qaf tapi kaf. Tusyrikun. Itu masih qaf tuh. Qaf, kaf beda. Tusyrikun. Kaki. Kaki. Koko. Lain kan? Hanya kepada Allah kamu minta tolong. Jika Allah menghendaki, maka Allah menghilangkan bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Jika Allah menghendaki, Allah mengabulkan hajat yang kamu mohonkan kepadanya. Hanya kepada Allah. Surah Ali Imran, ya, ayat 124, 125. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Nah,
Saya cukupkan ya dengan ayat-ayat yang barusan kita pelajari. Ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah sangat kuasa menurunkan 3.000 malaikatnya. Kalau masih kurang, Allah kirimkan lagi 5.000 malaikatnya. Nah, coba jajal. Besok pagi ini jangan bawa duit ke pasar, pergi. Baca sholawat aja yang banyak. Nah, ibu akan saksikan begini mungkin kejadiannya. Begitu masuk pasar, ya, ternyata ada ustazah nih yang kita kenal sebagai guru ngaji kita. Dia nanya sama kita, belanja Ji? Ustazah, iya belanja. Ayo kita temenin. Nah kemudian ustazah kita itu nemenin. Nah, memang nemenin doang, tapi gara-gara nemenin itu, tukang-tukang ikan gak pada berani nerima duit. Ustazah mau ikan yang mana? Enggak, bukan buat saya. Ini buat murid saya. Oh ya sudah, mau yang mana ambil aja. Yang ini nih, mumpung ada ustazah kan, gurame 2 kilo, kan mas 2 kilo. Saya mau yang ini bungkusin 2 biji gitu kan ya. Terus tukang ikan tuh bungkusin. Ustazah enggak mau nih ikan. Enggak usah, saya buat dia aja. Terus kita ditanya nih masih ustazah ini. Mau yang mana lagi? Enggak, yang ini aja. Ya sudah ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Nah, ibu perlu tahu lewat ayat ini, belum tentu itu ustazah manusia. Belum tentu si ustazah itu adalah manusia. Belum tentu. Jangan satu kan saya bilang. Allah bilang, aku akan turunkan 3.000. Kalau 3.000 masih kurang, 5.000. Jadi kalau saya bercanda, jangan-jangan tukang ikannya pun bukan manusia. Orang yang lalu lalang di pasar itu bukan manusia. Semua figuran. Saya buka lagi deh satu ayat. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Nah, itu adanya di surah Al-An'am ayat 61. Ada malaikat-malaikat yang mengiring kita. Mengiring terus, nempel. Namanya malaikat hafazah. Jadi bukan cuma malaikat raqib atid nih. Tapi juga ada namanya malaikat hafazah. Malaikat yang senantiasa mengiringi kita. Lah karena ibu-ibu ngambil wudhu. Okay, kemudian bergerak sholat menuju Allah. Allah kirim tuh malaikatnya mengiringi suami. Suami bensinnya habis. Masuk dia pom bensin. Ini ada yang ngantri nih. Ngantri. Kira-kira 4 motor ngantri. Suami kita turun, lepas helm. Lepas kepala. Lepas. Lah sadar. Itu namanya dengerin. Ya, itu namanya denger. Kepala dilepas. Lepas helm, tuntun motor. Hilang 1, tinggal 3. Hilang 1, tinggal 2. Hilang 2, tinggal 1. Hilang 1, habis. Dia tuh. Ditanya sama si penjaga pom bensinnya, berapa liter pak? 10.000 sedapatnya. Kemudian dibukalah tuh tangki bensin. Ya. Jok dinaikin, tangki bensin dibuka, mulai nih corong masuk. Tak. Begitu corong masuk kan kita nyiapin duit nih. Ini si laki nyiapin duit. Istighfar dia. Astagfirullahaladzim. Dompetnya ketinggalan. Ibu perlu tahu, kita enggak sendirian. Allah tuh wahwal qahiru fawqa ibadi. Allah tuh maha kuasa. Tersenyum nih si tukang pom bensin. Ketinggalan ya pak? Iya ketinggalan. Gimana ya? Terus saya taruh STNK aja sini kali ya? Nggak usah pak. Sekalian aja saya penuhin ya. Iya udah penuhin deh. Nanti saya bayar pas pulang nanti. Nanti saya dari kantor saya. Nggak usah. Nggak usah.
Hari ini gratis buat Bapak. Yang bener nih Pak. Ya udah pokoknya hari ini saya lagi baik. Gratis buat Bapak. Tutup itu apa? Tangki bensin. Masuk Pak. Kunci dia punya. Jok. Nyalain lagi motor. Keluar dari pom bensin. Ibu-ibu perlu tahu. Belum tentu itu pom bensin beneran. Yang pada ngantri tadi di depan, itu belum tentu orang-orang yang seperti kita. Enggak, figuran aja itu mah. Supaya kita, ya, karena kita tidak diberi hak. Allah bilang, wa antum la tubsirun. Kita nggak punya hak melihat Allah. Melihat malaikat-malaikatnya nggak punya hak. Supaya kelihatannya itu manusia-manusia aja seperti kita gitu. Ada ngantri-ngantrinya, ada petugas dengan baju merah-merah putihnya. Padahal bukan orang. Malaikat Allah. Subhanallah, dari kisah tadi mungkin ini Ustadz atau Mas bisa menarik lagi hikmahnya suami istri yang tadi. Jadi gini, banyak orang yang Allah itu kan bisa memberikan ujian itu dalam ujian yang besar atau yang sederhana. Ya, kayak tadi misalnya kehabisan bensin. Iya. Kan gitu deh, sederhana kan sebenarnya. Kalau kita tidak ingat. Tuh kemarin juga kita acara kehabisan bensin jadi nunggu gitu, ya. Kan? Nah, kalau kita tidak merasa bahwa pertolongan tuh doa tuh mohon pertolongan tuh hanya kepada Allah gitu. Maka kita ingatnya duit. Kalau kita nggak punya duit kayak nggak ada yang nolong gitu. Iya, padahal betul. harusnya kita karena kan harus beli bensin pakai duit, sementara nggak ada duitnya. Ternyata tadi karena istrinya itu banyak berdoa, sholat duha, sholawat, akhirnya tanpa duit kan itu ya, kan? pertolongan dari mana? Nah, itulah jadi luar biasa. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada hamba-hambanya yang dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Jangan tanya kita dengan cara apa Allah akan nolong kita. Itu udah hak patennya Allah gitu loh. Mau dikirim orang yang kemudian yang tadinya nggak mau lewat situ jadi lewat situ, yang tadinya nggak mau bayarin jadi bayarin. Udah pokoknya jadi gampang urusannya kalau dengan banyak cara, dengan sekian cara, karena nggak terhitung. Cara Allah itu luar biasa, tangannya pun luar biasa. Jadi dengan sekian cara. Jadi kalau ada masalah ke Allah dulu pokoknya. Ke Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Akan masih banyak kisah-kisah yang menginspirasi kita, dan kita masih bersama Mas Tani, guru kita Ustaz Mansur. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Wisata Hati. Kita akan kembali selepas break berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih setia di Wisata Hati bersama guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Kalau tadi banyak sekali kisah-kisah pertolongan Allah dari orang-orang yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi kata Mas tadi, Ustaz Tani sudah menjelaskan, bisa aja tadi itu tukang bensin itu malaikat yang menyerupai, dan kisah-kisah yang lain seperti ibu tadi ya. Itulah makanya kalau Allah sudah menurunkan bala bantuannya, gitu kan? Allah punya malaikat banyak sekali, kemudian dikirimkan Allah untuk membantu kita, maka bisa dalam bentuk apa saja. Kita melihatnya dia teman kita melihatnya dia teman kantor kita melihatnya dia tetangga kita, tapi belum tentu loh dia melihatnya tukang bensin biasa, dia melihatnya ya pokoknya Allah ngatur gitu kan. Kadang-kadang nggak terpikir ya. Karena memang kita juga nggak ngerti gitu loh. Itulah bentuk bantuan Allah kepada kita kalau kemudian Allah sudah berkehendak. Maka rugilah jadi orang yang jauh sama Allah, itu rugi gitu loh. Harusnya kita dekat sama Allah, maka kemudian Allah akan mengatur segala kebutuhan kita. Bahkan kita nggak tahu yang tadi ya, semua digerakkan oleh Allah. Kalau misalnya kita dagang, Allah gerakkan yang mau beli ke situ. Kalau kita punya kesulitan, Allah kirimkan bantuannya. Pas gitu misalnya kita, bukan berarti kalau udah deket sama Allah nggak pernah ada ujian sama sekali gitu. Misalnya kita ban bocor. Tapi kalau orang yang jauh dari Allah bisa jadi nuntunnya tuh jauh gitu. Tapi kalau pas kita dekat sama Allah bisa jadi kita bocor juga sih, tapi udah deket sama Tuhan. Iya, deket. Atau enggak ada teman yang lewat bisa dibawain itu di mobilnya. Pertolongan yang tidak disangka-sangka. Gitu. Makanya itu tadi, kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat dengan kita. Ibu punya anak pergi ke kampus, begitu ditagih sama kenek, astagfirullah, duit ketinggalan. Tiba-tiba dari belakang nih Noel, nak, biar om saja yang bayar. La ilaha illallah. Belum tentu.
Barangkali ada kebaikan-kebaikan kita, Allah ngiringin. Ini yang sifatnya baik-baik ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kekuatan ini menjadi berganda-ganda. Innallaha ya wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, saya cerita tentang keranjang. Ya. Barangkali ibu-ibu juga pernah ngalamin, cuman nggak pada sadar. Ada keranjang yang turun sendiri dari lemarinya. Kenapa? Lah iya kan, keranjang biasa kita taruh tuh di atas lemari kan. Nah, ada cerita begitu, nih si ibunya miskin tapi kaya imannya. Bukan orang itu. Malaikat. Miskin harta tapi kaya iman. Dia pilih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia ngaji, dia baca sholawat. Dia apa yang bisa dilakuin? Daripada nemuin orang, belum tentu dapat, malu iya. Datang juga utang udah banyak. Udah, di kamar aja ngaji gitu. Subhanallah, keranjangnya bergerak. Keranjang tuh bergerak, turun. Keluar pintu, seperti yang diceritakan tadi, ya. Kemudian ke pinggir jalan, naik C15. Kesemanan. Sementara si ibunya ini lagi sholat duha. Usalli sunnatad duha rakaatin. Ya Allah, jangan sampai saya kagak makan nih anak-anak. Jangan sampai suami pulang gak makan ya Allah. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sholat. Ya, nyampe pasar dia samperin tuh tukang ikan. Ikan ngelihat nih keranjang nyamperin, langsung lompat gak pakai ditanya. Lompat 2. Habis kelar ikan, ya, si keranjang nyamperin ke tukang tempe. Tempe lompat. Pindah lagi ke tukang tahu. Tahu lompat. 2 biji ini, bukan tahu biasa, tahu Cina yang lebar-lebar. Ya. Kira-kira kalau masak ikan, tempe, tahu perlu bumbu nggak? Cabai, tomat, bawang perlu nggak? Dia jalan ke tukang-tukang bumbu. Minyak perlu minyak? Pokoknya nih si keranjang jalan semua. Sampai keranjangnya penuh. Si keranjang balik pulang. Pulang kemudian sampai di depan pintu. Ternyata begitu sampai ke depan pintu, si fulan masih naik sholat duha. Rakaat yang kedua baca hal ataka. Maka rakaat yang berikutnya udah masuk wal fajri kan. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idha yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imad. Allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Karena Allah ngelihat si keranjang ini diam di depan pintu si fulanah yang lagi berdoa sama Allah, lalu Allah mewahyukan kepada si keranjang, jangan kau ganggu dia. Dia lagi asik bersamaku. Dia masih asik bersamaku. Udah temuin kompor. Suruh dia nyala sendiri. Kalau emang kagak ada gasnya, nanti aku perintahkan kepada gas untuk datang. Sekalian Allah suruh gas datang. Nggak pernah ngelihat kan gas jalan sendiri? Sesungguhnya ibu bapak yang dirahmati Allah. Sesungguhnya ibu-ibu yang dirahmati Allah.
semua berjalan sendiri atas izin Allah. Cuman kita tidak ditakdirkan melihat. Subhanallah, kisah tadi bener-bener ya. Kalau yang nggak tahu, itu keranjang bisa jalan sendiri ke pasar. Belanja Gimana? lagi. Nah itulah Nov, kalau artinya ibu ini kan sholat duha, berharap rizki, ya kan? Allah ngirimkan rizki dalam bentuk apa? Ya bisa jadi ini mantu. Datangnya diem-diem belum ketemu sama ibu kan? Diem-diem. Terus bisa jadi apakah tadi punya rencana mau ke situ? Iya. Kalau Allah udah gerakin ke situ, ya datang aja ke Iya. situ. Dan pasti nggak ada rencana mau belanja sampai masak. Jadi ibunya pas keluar kamar udah kaget lah. Ada makanan udah matang pula gitu. Nah, bisa jadi itu benar-benar mantunya. Bisa jadi belum tentu juga mantunya. Karena kan nggak tahu keadaan ibunya hari itu kan tidak bisa ke pasar. Betul. Gitu kan, tidak Dan bisa siapa belanja. siapa yang menjamin bahwa yang hadir di situ benar-benar mantunya? Yang tahu hanya Allah saja. Bisa jadi itu malaikat yang dikirimkan Allah kepada ibu tadi, kemudian menyiapkan makanan sampai belanja dulu, sampai kemudian ngebayarin makanannya, sampai membuatkan makanan sampai jadi. Ibu mah sholat aja. Subhanallah, betul. Makanya yang penting itu tadi ya, kita menjalankan kewajiban kita selalu dekat dengan Allah. Salah satunya ibu tadi yang dilakukan adalah sholat duha, zikir, menjemput rezeki, membuka hari dengan sholat duha itu tadi. Nih lihat surahnya Az-Zariyat, surah ke-51. Ya. Coba lihat Az-Zariyat ayat 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah. 31 masih itu. Ya. Kita boleh singkat aja ayatnya 24 sampai 30 deh. Ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Si mantu kan nggak makan nih, yang makan mertuanya kan. Makan sampai selesai, ngobrol. Nanti si mantu ditanya, kalau nggak makan, udah kenyang mak, mak aja yang makan. Kenapa dia nggak makan? Ya karena dia malaikat bisa jadi. Malaikat udah saya bilang kagak makan tempe, nggak makan tahu. Lihat ayat 24 sampai 30 saya bacain saja, nggak usah diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Sudah sampaikah kepadamu wahai Nabi Allah Muhammad? Begitu Allah berfirman. Cerita tentang tamu-tamunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana Allah berfirman tamunya itu bukan orang, tapi malaikat. Tapi Nabi Ibrahim ini karena levelnya Nabi, dia tahu yang datang tuh malaikat. Dites sama Ibrahim. Ya. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salaman. Ya. Sorry ayatnya kelongkap. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan tamu, Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad, dulu pernah terjadi. Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu. Sebagian riwayat mengatakan 5, sebagian riwayat mengatakan 6 dan seterusnya. Ya. Ketika masuk itu orang-orang yang Nabi Allah Ibrahim insya Allah kenal bahwa dia ini adalah malaikatullah. Disebut oleh Allah qaumum mungkarun. Sebelumnya nggak pernah kelihatan tuh orang-orang itu di negeri itu. Kayak kita nih ya kan kalau orang asli sama bukan kita tahu. Kayak nggak pernah kelihatan dah. Tapi orang ini mondar-mandir aja nih. Siapa nih? Kita udah mulai nih. Nah seperti itu kan Nabi Ibrahim. Ternyata Masya Allah. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun.
Diam-diam Nabi Ibrahim ke belakang nemuin istrinya, keluarganya, kemudian dimasakkanlah daging anak sapi yang gemuk yang dibakar. Jadi dibawain nih daging bakar buat tamunya. Cuman buat ngetes aja, kalau emang nih orang dia pasti makan. Kalau emang dia bukan orang, dia nggak bakalan makan. Ternyata mereka nggak makan. Lalu Ibrahim nanya, ala ta'kulun, kenapa kamu tidak makan? Seketika kemudian Nabi Ibrahim merasa ada perasaan yang gak enak sama dia. Fa'aujasa minhum khifah, qalu la takhaf, wa basyaruhu bighulamin alim. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap tamunya ini, dan tamunya berkata, jangan takut Ibrahim, kami datang memberi kabar gembira akan adanya Ishak, adiknya Ismail. Maka ketika saya cerita nggak salah juga gitu. Ya. Kalau di kampung rame. Alhamdulillah selesai makan, si mantu pamit. Pamit ya mak, beres urusan. Iya dah, makasih ya. Ini sisa makanannya buat bapak lu ntar sama adik-adik lu datang. Iya buat dia insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang. Lihat, Allah begitu dekatnya sehingga si ibu ini tidak perlu keluar rumah loh. Kita yang merasa dekat sama anak kita masih tetap perlu datang ke anak kita. Betul nggak? Minta tolong. Ternyata anak kita begitu ngelihat kita, dia kabur. Aduh emak lagi nih datang nih. Ditemuin salah. Nggak ditemuin salah. Datang mertua ke mantunya. Begitu mertua dilihat sama mantunya, mantunya nyumpet. Ditemuin salah, nggak ditemuin salah. Tapi Allah datang kepada si hamba yang percaya Allah itu dekat. Apa buktinya kalau si mantu ini bukan orang? Kadang-kadang terjadi begini. Beberapa saat kemudian kumpul lagi nih keluarga. Lalu si ibu ngomong, Pak, nih yang masak kemarin mantu kita nih yang ini. Mantu yang ditunjuk bingung. Dia nggak merasa masak. Sering loh begini. Ci, gua kemarin ketemu lu. Ketemu gua. Ketemu di mana? Kemarin, masa lupa? Baru kemarin aja udah lupa. Pernah nggak seperti ini? Kita seperti ketemu teman kita. Hah? Di tengah jalan kita seperti ketemu saudara kita. Malah ada yang benar-benar ekstrim. Ada cerita yang ekstrim, tapi terjadi, Masya Allah ini cerita. Dia jual motor tapi tidak ke showroom, dia jualnya ke Allah saja. Tiba-tiba motor ada yang beli dengan harga lebih mahal, lalu disuruh mengantar kepada si fulan. Sampaikan kepada si fulan nih motor, itu motor buat dia itu adik saya. Diantar nih kepada si fulan, adiknya. Si fulan bingung, kamu ketemu kakak saya. Iya, kakak kamu yang beli. Dia beli motornya lebih mahal katanya buat sekalian biaya antar, nggak pakai nawar. Bingung nih orang. Bagaimana mungkin Anda ketemu kakak saya meninggal udah 5 tahun yang lalu. Suka terjadi seperti ini kadang-kadang. Saking ekstrimnya, terutama kalau di tanah suci lah. Kalau di tanah suci itu suka kejadian yang begini-gini. Nah, sholawat itu mengundang kekuatan yang seperti ini. Subhanallah, jadi pilihannya adalah ketika kita melakukan keburukan, itu akan dibalas timpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun akan dibalas berkali lipat. Jadi pilih yang mana? Iya. Tapi Allah lagi-lagi maha baik, ya. Orang punya niat berbuat keburukan, Allah belum catat tuh. Catat dosa. Iya. Tapi kalau orang baru niat ya kebaikan, Allah udah catat sebagai pahala. Oh jadi gitu. Jadi kalau kita cuma berniat, pengen besok pengen sedekah ke anak yatim, gitu baru niat aja. Betul. Itu sudah dapat pahala ya. Betul. Subhanallah. Apalagi nanti melakukan, Allah tambahin lagi pahala. Jadi berkali lipat kalau kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, balasnya berkali lipat. Tapi kalau keburukan, dibalasnya setimpal. Ya, jadi nanti kalau misalnya, makanya begini hitungannya tuh, orang tuh akan jadi sangat rugi kalau hitungan keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Karena kalau keburukan niatnya belum dicatat, kalau melakukan baru dicatat, baru dicatat sebagai dosa.
Tapi kalau orang berbuat baik, Allah udah catat duluan. Berbuat baik maka Allah lipatkan. Subhanallah. Kasih perlipatan. Logikanya harusnya lebih banyak kebaikan dong, karena dari tindakan sudah dicatat, dari niat sudah dicatat, kemudian cabang-cabang yang lain pahalanya luar biasa. Subhanallah. Bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Maka kalau orang di dunia ini catatan amal buruknya jauh lebih banyak, sesungguhnya dia tidak pernah atau sedikit sekali melakukan kebaikan. Pasti. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa belajar di wisata hati ini banyak sekali pesan-pesan atau inspirasi yang bisa membuat kita lebih dekat dan lebih ingat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dagang nasi uduk pengen duitnya lebih banyak daripada nasinya, coba baca sholawat. Nanti akan ada orang-orang yang kelihatannya manusia 100.000. Nggak usah kembaliin, betul nih, nggak usah kembaliin. Dan makanan yang dia beli, itu tiba-tiba diberikan kepada orang lain yang malamnya berdoa. Aslinya dia nggak makan tuh. Dia beli nih 1, oke? Duitnya 100.000, nggak usah balik. Nggak usah kembali. Terus kan dapat nih nasi uduknya, tapi dia nggak makan. Dia jalan lagi ke seseorang yang lagi berdoa supaya bisa makan. Dikasih ke situ. Ditaruh aja di depan pintu. Ibu-ibu buka soto. Pengen sotonya itu laku lebih cepat daripada hari biasa karena kita ada kondangan. Tapi kalau lakunya kayak kemarin-kemarin, gawat nih. Kita nggak sempat kondangan nih, gitu kan? Baca salawat misalkan seperti itu. Saksikan dah. Sebelum maghrib ada orang turun. Pakai mobil yang kita nggak kenal. Bu, ini berapa mangkok semuanya ya? Berapa ya? Biasanya sih saya 300-an nih. Ya sudah. Sama panci-pancinya naikin ke mobil. Sama panci. Entah saya pakai apa? Panci saya bayarin. Ibu beli aja lagi besok. Langsung ditanjanin duit 5 juta. Padahal ukuran dagangan kita barangkali cuma 3 juta. Apa dia bilang? Dan masukin semuanya. Saya lagi buru-buru. Saya ada urusan. Saya bawa ini mobil pick up sekalian. Ada orang-orang kelihatannya bantuin tuh. Ada orang bantuin angkatin. Betul nggak? Ada orang bantuin ngiket-ngiket. Padahal semua bukan orang. Masya Allah lah. Kita baru bicara kebaikan ya. Belum bicara keburukan. Ada juga keburukan. Tiba-tiba ada orang datang. Kelihatannya beli. Nggak taunya hilang handphone. Betul nggak? Belum tentu orang tuh. Sama. Belum. Bisa jadi malaikat yang Allah perintahkan saja memang buat ngambil barang-barang kita. Dan nggak ketahuan lagi. Kita mah nyangkanya ada maling aja nih. Ada maling, tuyul segala macam. Padahal bukan. Nah kekuatan salawat ibu-ibu yang dirahmati Allah seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah bilang. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali. Maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Nah ibu-ibu harus percaya tuh yang begini-gini. Mudah-mudahan insya Allah ya. Kita mencintai salawat. Mencintai Allah. Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha menolong. Kita udah belajar Allah itu dekat, jadi nggak perlu nyari yang lain. Kalau nyari yang lain kita perlu jalan, perlu SMS, perlu ngotok pintu, perlu nungguin. Belum tentu udah ditungguin dapat, belum tentu. Dah kita datang aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinin Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan, dan Allah punya bala tentara yang bala tentaranya itu subhanallah. Begitu kuasa lebih daripada urusan orang-orang biasa. Lagi mau kawinan, kita sampai sedih. Ada duit segitu-gitunya, pakai dibawa lari sama orang. Di tengah air mata kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, jangan sampai saya nggak jadi ngawinin. Ya Allah, tiba-tiba datang besan. Ya, saya keluarga dari Haji Suroto. Suroto tuh calon besan misalkan. Lalu bilang, jangan bilang-bilang sama besan saya ya. Ini duit buat dia. Dulu dia yang menyekolahkan saya. Dulu dia yang ngulahin saya. Saya nggak mungkin diterima duit ini sama dia. Udah langsung aja ke tangan besan. Jadiin ini tenda. Jadiin ini catering. Jadiin ini. Jadiin itu subhanallah. Andai kita tidak bilang. Besan kita tidak akan memberitahu. Bahwa sesungguhnya orang yang dimaksud itu. Nggak pernah ada. Bisa jadi.
Ustadz kalau gitu kita berharap keajaiban terus dong. Memang. Hidup ini harus berharap terus keajaiban dari Allah. Kalau kita tidak berharap keajaiban dari Allah, berharapnya keajaiban duit. Pergi haji nunggu duit. Mau operasi nunggu duit dibayar. Mau ngisi toko kudu ada modal. Nanti enggak ada keajaiban-keajaiban yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita bismillah. Mengingat waktunya saya ambil untuk taklim, salawatnya salawat biasa saja. Insya Allah kita yakinin salawat biasa pun nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita minta berselawat adalah Allah. Mewakili dirinya sendiri. Insya Allah tanpa embel-embel yang lain. Cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan doa kita menjelang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harapkan doanya yang pertama adalah Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa istri saya, dosa istrinya bapak-bapak, dosa suaminya para ibu, dosa anak-anak kita semua sampai nanti akhir zamannya. Dosa orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita semuanya. Ya, yang kedua kita minta dibanyakan rizkinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diselesaikan segala urusan dunia akhiratnya. Jangan sampai kita meninggal masih ada sangkut paut sama orang. Jangan sampai kita meninggal masih ada dosa yang belum diampunin. Jangan sampai kita meninggal masih ada hak orang di tangan kita. Kita minta Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman kita, Islam kita, amal ibadah kita insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah nanti mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nanti di alam kubur mudah-mudahan Allah bikin terang. Allah bikin kita kuburannya menjadi taman surga. Dan Allah mudahkan kita di padang mahsyar, di hari hisab, nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah nanti mempertemukan kita dan mengumpulkan kita bersama para aulianya, bersama para rasulnya, para nabinya, terutama bersama nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fir lana wa lana. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.